Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Winata mengetahui bahwa dia telah dijebak oleh Dewi Kadru. Winata berkata, "Sadar atau tidak sadar, jika aku telah menyakitimu dengan cara apapun, mengingat ini sebagai hukuman, aku menerima keputusanmu." Kadru berkata, "Kamu ingin menjebakku dalam kata-katamu. Kamu harus membuat pengumuman yang jelas, Winata. Berlutut sekarang." Mendengar itu, Winata kemudian berlutut di hadapan Kadru dan Winata berkata, "Aku istri Resi Kasyapa, Winata, memegang kebenaranku sebagai saksi dari hati, berjanji dan menerima tugas untuk menjadi pelayan saudara perempuanku Kadru selama sisa hidupku." Melihat itu, Tahtu berkata, "Dumal, pekerjaan kita selesai." Dumal berkata, "Ya, Tahtu. Bibi Winata telah terjebak. Mari kita berikan kabar baik ini kepada saudara kalian dan Taksaka. Mereka akan sangat senang." Tahtu berkata, "Ya, mari kita pergi dengan cepat." Saat itu dari cahaya yang menyilaukan itu, Garuda telah lahir. Semua yang melihatnya terkejut karena Garuda lahir dengan tubuh dan sayap yang sangat besar. Melihat kelahiran Garuda, ayahnya berkata, "Semoga kamu menjadi yang ideal untuk dunia dan melayani orang tuamu, nak. Semoga kamu selalu dihormati." Aruna yang melihat adiknya telah lahir berkata, "Sangat dewasa, gigih, saudaraku sangat kuat. Aku berterima kasih kepada semua dewa dan kekuatan tertinggi Sri Wisnu. Aku bersujud di hadapan kalian semua." Dewa Brahma dan Dewa Siwa yang melihat Garuda lahir kemudian memberkati Garuda. Garuda yang baru saja keluar dari telurnya kemudian berteriak memanggil ibunya, dan suaranya terdengar oleh Winata. Winata yang mendengar suara itu lalu bangkit dan Kadru berkata, "Kamu dan putramu yang belum lahir akan berada di bawah kendaliku. Aku akan memiliki hak atas napasmu." Garuda kemudian berteriak sekali lagi memanggil ibunya, dan saat itu salah satu iblis melempar batu ke arah Garuda, sehingga itu memancing kemarahan Garuda. Tahtu dan Dumal sampai di sana dan mereka terkejut melihat Garuda yang sangat besar. Winata berkata, "Kamu mencintaiku lebih dari apapun. Lalu kapan kamu mengembangkan kebencian untukku, saudari? Anakku belum lahir, kamu telah mengambil kendali atas napasnya. Aku telah menunggu kelahiran putraku sejak ribuan tahun. Sebelum aku bisa bahagia dengan kelahirannya, kamu menjadikan aku pelayanmu dan memberi kami rasa sakit ini sepanjang hidup. Mengapa, saudari? Mengapa kamu melakukan ini?" Kadru berkata, "Aku tahu kamu. Seluruh alam semesta, para resi, para dewa, semua orang akan menyalahkanku. Aku akan dikenal sebagai saudara yang kejam, tetapi tidak ada yang akan mencoba mencari tahu alasanku dan aku tidak peduli. Aku akan melakukan segalanya untuk kesejahteraan anak-anakku, dan aku siap membayar berapapun harganya." Winata berkata, "Untuk melindungi putramu. Tapi anakku belum lahir, bagaimana dia bisa membahayakan siapapun?" Saat itu Garuda yang marah terbang mengejar iblis yang telah melemparnya dengan batu, dan dengan sekali pukulan leher iblis itu putus. Kejadian itu membuat semua yang melihatnya terkejut dengan betapa kuatnya Garuda meski dia baru lahir. Winata berkata, "Percayalah saudari, anakku akan menjadi saudara mereka. Dia tidak akan pernah membahayakan mereka." Kadru berkata, "Masa depan lahir dari rahim masa kini, tapi itu tidak tergantung padanya. Aku telah membesarkan ribuan putra yang kuat. Aku tahu betapa sulitnya menjaga mereka tetap disiplin. Anakmu akan mematuhimu sekarang, tapi ketika dia dewasa dan ketika dia mengetahui tentang kekuatannya, bagaimana jika dia menyiksa anak-anakku? Apa yang akan aku lakukan? Sebelum anakmu menjadi masalah bagi anak-anakku, kamu harus menjadi pelayanku. Dengan mengendalikanmu dan menjadikanmu alat, aku akan mengendalikan putramu." Melihat saudara mereka telah mati, semua iblis menyerang Garuda bersama-sama. Tapi dengan kecepatannya yang luar biasa, Garuda memenggal kepala mereka semua dengan cepat. Melihat itu, Tahtu menjadi ketakutan dan berkata, "Kakak Kalia, siapa dia?" Kalia berkata, "Dia adalah putra Dewi Winata. Dia baru saja keluar dari telur." Dumal berkata, "Ibu benar, hanya bibi Winata yang bisa mengendalikannya." Tahtu berkata, "Mari kita pergi dan memberitahu ibu." Tahtu dan Dumal berlari untuk menemui ibu mereka.
Tetapi Garuda melihat mereka dan terbang mengejar. Melihat itu Kalia berkata, "Kakak Taksaka, Tahtu dan Dumal dalam bahaya." Saat Garuda mendekat, Tahtu dan Dumal berubah menjadi ular dan masuk ke sela-sela batu. Melihat itu Garuda mendarat dan mencari-cari di sela-sela batu. Taksaka dan Kalia yang melihat adik mereka dalam bahaya dengan cepat berubah menjadi ular. Winata berkata, "Jika kamu memutuskan itu akan dilakukan. Sebagai budak aku akan mengikuti setiap perintahmu." Kadru berkata, "Aku mengharapkan ini darimu, tetapi berkata seperti itu tidak akan cukup. Kamu harus membuat janji lain. Kamu tidak akan pernah memberitahu putramu mengapa kamu menjadi budakku dan bagaimana caranya. Karena pada hari dia mengetahui kebenaran, dia pasti akan mencoba membebaskanmu. Berjanjilah padaku, Winata." Winata berkata, "Aku berjanji bahwa aku akan mengajari putraku tentang disiplin pentingnya menghormati orang yang lebih tua dan akan membuatnya mengikuti prinsipku. Alasan kenapa aku menjadi budak, aku tidak akan pernah mengatakan ini kepadanya." Tapi tiba-tiba kepala iblis jatuh di depan mereka berdua dan itu membuat mereka terkejut. Saat itu Garuda menghancurkan bebatuan di depannya untuk mencari Tahtu dan Dumal. Tapi dari belakang Taksaka dan Kalia menyerang Garuda untuk mengalihkan perhatian Garuda, sehingga Tahtu dan Dumal bisa lari. Melihat kepala iblis itu, Winata berkata, "Ini adalah iblis yang datang untuk menyerang cangkang telurku." Kadru berkata, "Siapa yang membuatnya menjadi seperti ini?" Tahtu dan Dumal tiba di sana dengan rasa takut. Mereka memanggil Dewi Kadru. Kadru berkata, "Kenapa kalian berdua takut? Apa yang terjadi?" Dumal berkata, "Lahir. Anaknya lahir. Dia membuat kami ketakutan." Kadru dengan cepat pergi untuk memeriksanya dan Winata berpikir, "Anakku telah lahir. Apakah dia sehat? Aku harap dia aman. Apakah bagian tubuhnya akan normal?" Saat itu Taksaka dan Kalia sedang bertarung dengan Garuda, tetapi semua serangan para ular berhasil dihindari oleh Garuda. Pukulan Garuda membuat mereka terpental. Melihat itu Dewi Kadru berteriak, "Cukup!" dan pertarungan itu pun berhenti. Melihat Garuda yang sangat besar dan kuat, Kadru menjadi ingat perkataan Resi Durwasa bahwa Dewa Siwa memberiku kalung ini. Siapa yang memakainya akan melahirkan anak yang cakap, yang nama dan ketenarannya akan menyebar ke seluruh jagat raya. Karena ketakutan Kadru bahwa Garuda akan tumbuh menjadi lebih kuat, dia berkata, "Apa yang kalian lihat? Serang dia, bunuh dia." Semua ular kemudian berkumpul untuk menyerang Garuda. Melihat ular-ular itu menyerangnya, Garuda memukul mereka satu persatu hingga mereka semua terpental jauh, dan itu membuat Kadru terkejut betapa kuatnya Garuda. Garuda terbang ke langit dan Kadru mengingat anugerah dari para resi bahwa putra Winata akan menjadi sangat kuat dan dia akan disebut Indra dari langit. Garuda melihat Dewi Kadru dan mendarat di depannya. Winata muncul di sana dan suara langkah kaki Winata membuat Garuda mengenalinya. Melihat Winata di depannya, amarah Garuda menghilang dan Garuda berkata, "Ibu." Winata melihat tubuh putranya yang lengkap dan sangat kuat, membuat Winata bersyukur. Winata berkata, "Kamu sehat, kamu lengkap, tolong ambil bentuk normalmu, Nak." Garuda bersujud di hadapan Winata dan dia mengambil wujud normalnya.